Spider-Noir yang merupakan proyek Spider-Man varian yang paling gelap dan juga brutal yang dikerjakan oleh pihak Prime Video dan juga Sony Pictures ternyata membuahkan hasil yang maksimal dan juga berbeda dari kisah Spider-Man yang pernah kita ikuti. Dan ternyata kita menemukan sebuah ending yang bisa kita bahas bersama dan juga ada beberapa easter eggs menarik yang bisa kita bahas sampai tuntas. So Mario Booster, let's break down this video. Oh my God, blast. Bit of an existential crisis, if I'm honest. Oke, sebelum kita mulai, kita wajib kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu agar kamu bisa merasakan cinema experience yang mendalam ketika pertama kali menonton serial yang satu ini. Kisahnya berlatar di era tahun 1930-an di kota New York, yang dimana menceritakan tentang kisah masa lalu Ben Reilly yang merupakan seorang investigator swasta yang selalu mengurus berbagai macam kasus kriminal yang berhubungan dengan para mafia. Tapi dia juga adalah seorang mantan tentara Amerika yang terjun langsung ke Perang Dunia Pertama yang berlokasi di negara Prancis, yang saat itu Amerika bertempur menghadapi pasukan Jerman yang semakin memperburuk keadaan. Nah, Ben yang merupakan kepala operasi itu, akhirnya beliau membebaskan semua tawanan perang Amerika yang dikurung oleh pihak Jerman. Dan dia menemukan sebuah rahasia kelam kalau ternyata Jerman telah melakukan sebuah eksperimen kepada para tawanannya untuk mereka jadikan sebagai manusia super dengan cara menggabungkan DNA serangga kepada manusia. Dan tiba-tiba Ben Reilly digigit oleh makhluk laba-laba mutant yang sangat mengerikan, sehingga hal itu mengakibatkan Ben Reilly mengalami peningkatan kekuatan yang sangat tidak wajar. Alhasil, disitulah dia berubah total menjadi sosok The Spider alias Spider-Man Noir. Nah, makhluk itu bentuknya menyerupai Man Spider yang merupakan evolusi mengerikan Spider-Man yang mengubah bentuknya menjadi makhluk mutant laba-laba pembunuh yang pertama kali muncul dalam komik Marvel Fanfare is nomor 2 yang dirilis pada tahun 1982. Yang dimana hal ini agak berbeda dari versi komiknya Spider-Man Noir yang asli, karena Peter Parker itu gak pernah bergabung kepada dunia militer dan dia hanya seorang jurnalis biasa yang hidup di era depresi tahun 1930-an yang berusaha untuk mengungkapkan korupsi yang terjadi di kota New York yang diakibatkan oleh bos kriminal yang bernama Norman Osborn alias Green Goblin. Dan cara dia menempatkan kekuatan dia sebagai Spider-Man juga sangatlah berbeda, yang dimana Peter Parker mendapatkannya dari laba-laba mistis yang terhubung langsung dengan artefak kuno patung laba-laba yang ditemukan. Dan dia mengalami sebuah penglihatan kalau dia bertemu dengan sosok dewa laba-laba yang bernama Ares Kigal. Dan dewa itu memberikannya kekuatan yang gak terbatas sebagai Spider-Man karena hati Peter yang sangatlah murni terhadap keadilan yang sebenarnya. Jadi konsepnya lebih ke arah hal mistis ya. Sedangkan di proyeknya seri Spider-Noir ini konsepnya lebih ke arah body horror yang digabungkan dengan tema biologis yang sangatlah kental. Dan semenjak itu akhirnya dia memutuskan untuk mengganti nama dia sebagai Ben Reilly agar dia bisa hidup tenang. Dari sini kita mendapatkan sebuah teori, berarti nama Ben Reilly selama ini adalah nama samaran doang kan ya? Dan bisa jadi nama aslinya adalah Peter Parker maybe? Karena di project ini ya kita nggak menemukan sebuah nama asli sebelum dia akhirnya berubah total sebagai Ben Reilly. Berarti bisa gua asumsikan kemungkinan nama sebelumnya adalah Peter Parker maybe. Mungkin ya, lagi-lagi masih kemungkinan. Dan setelah itu akhirnya Ben Reilly bertransformasi sebagai The Spider yang merupakan superhero yang diakui oleh kota New York selama 10 tahun. Sampai pada akhirnya dia menemukan gadis yang bernama Ruby, lalu mereka berencana untuk menikah. Tapi tiba-tiba Ruby yang merupakan tunangannya itu akhirnya tewas dibunuh oleh para mafia.
dan The Spider gagal untuk menyelamatkannya. Semenjak itu, akhirnya Ben memutuskan untuk pensiun sebagai The Spider dan hidup normal sebagai manusia biasa selama 5 tahun lamanya. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada kisah Spider-Man Andrew Garfield di filmnya The Amazing Spider-Man kedua. Setelah kematian Gwen Stacy, akhirnya Peter Parker ini memutuskan pensiun sebagai Spider-Man selama 5 bulan lamanya akibat depresi berat dan juga kehilangan yang mendalam kepada kekasihnya tersebut. With great power comes great responsibility. After that, I didn't want the power or the responsibility. So I went back to being just an ordinary man. Setelah 5 tahun kemudian, akhirnya Ben menyelidiki sebuah kasus besar yang merupakan seorang manusia super dengan kekuatan api yang sangat mengerikan yang telah menghancurkan sebuah rumah bos mafia besar di kota New York yang bernama Silverman. Nah, dalam komiknya, Silverman pertama kali muncul dalam komik The Amazing Spider-Man issue nomor 73 yang dirilis pada tahun 1969. Nama aslinya adalah Silvio Manfredi yang merupakan bos mafia yang mewakili sindikat kriminal Magia yang berkuasa di kota New York. Dan dia berambisi untuk menjadi abadi agar dia bisa menguasai semua sektor ekonomi di seluruh kota New York. Maka dari itu, dia akhirnya membangun sebuah armor besi untuk bertahan hidup demi mempertahankan kekuasaannya sebagai bos mafia yang mengambil alter ego dia sebagai Silverman. Sedangkan di project ini sangatlah berbeda dan dirubah total. Silverman adalah nama aslinya yang merupakan bos mafia tunggal yang menguasai semua kepolisian, ekonomi, bahkan pemerintahan sudah ia kuasai semenjak The Spider sudah tidak ada lagi selama 5 tahun terakhir. Yang penggambarannya hampir sama seperti Russell Fisk alias Kingpin dari projectnya Daredevil series. Dan ternyata pelaku di balik pembakaran rumah Silverman itu adalah anak buahnya sendiri yang berkhianat yang bernama Edison yang punya kekuatan api yang sangatlah berbahaya. Yang dimana kekuatannya membuat kita callback kepada Johnny Storm yang merupakan anggota Fantastic Four yang juga punya kemampuan yang hampir sama. Di situ akhirnya Ben Reilly memutuskan untuk menyelidiki apa motif Edison untuk membakar rumah Silverman yang merupakan bosnya sendiri. Dan ternyata dia baru menyadari bahwa ada pengkhianat orang dalam yang membayar Edison untuk membakar rumah majikannya sendiri. Yang ternyata diketahui bahwa pelakunya adalah Cat Hardy yang merupakan kekasih bagi Silverman yang selalu bernyanyi di sebuah klub malam pribadi miliknya. I loved your performance. Thanks, doll. Maybe you can confirm it by leaving without messing up Flynn's tie. And don't trouble yourself, Flynn. I'm happy to make my exit without either of your fists. What's stopping you? Simple. I'm a coward. Ketika Ben udah mengetahui motif dari Cat ini, dia akhirnya menyuruh kekasihnya yang bernama Fleet Marko untuk menyerahkan bukti Edison itu yang membakar rumah Silverman untuk menghilangkannya. Tapi tiba-tiba mereka berdua akhirnya bertarung antara Ben dan juga Fleet Marko di sebuah gedung konstruksi yang sangat tinggi. Sampai pada akhirnya Ben mengetahui kalau Flynn juga adalah orang yang juga punya kekuatan super. Dan kali ini dia punya kekuatan pasir yang sangat mengerikan. Nah, di sini kita menemukan ada tokoh Cat Hardy yang namanya adalah penggabungan dua kata dari tokoh Felicia Hardy dan juga Black Cat sebagai alter egonya, yang merupakan pencuri ulung sekaligus seorang vigilante yang ada dalam kisahnya Spider-Man di versi komik yang pertama kali muncul dalam komik The Amazing Spider-Man is nomor 194 yang dirilis pada tahun 1979. Dan dia adalah pasangan bagi Spider-Man yang punya sifat yang sangat licik dan juga sangat menggoda. Bahkan tokoh Felicia ini udah pernah tampil juga kepada versi live action di filmnya The Amazing Spider-Man kedua sebagai karyawan Harry Osborn yang bekerja untuk Oscorp Industries. Nah, di project ini dia adalah pasangan dari Flint Marko alias Sandman yang merupakan tukang pukul yang bekerja untuk bos mafia Silverman. Dan penggambaran Sandman di project ini juga sangatlah berbeda, yang dimana kekuatan pasir yang ia miliki ini gak se-blow up seperti Sandman versi Thomas Hayden Church
di zamannya Spider-Man ketiga dan juga Spider-Man No Way Home. Tapi, coba kamu notice kepada polanya. Memang Sandman yang digambarkan kepada proyek ini juga punya kisah yang hampir sama, yang dimana dia peduli kepada kekasihnya yang bernama Cat Hardy. Tapi dia juga punya hutang besar kepada Silverman yang selama ini merawatnya sebagai anggota mafia. Makanya dia dan juga Cat Hardy ini akhirnya punya sebuah hubungan gelap yang gak diketahui oleh siapapun demi keselamatan Cat Hardy itu sendiri. Sedangkan Sandman versi Thomas Hayden Church yang pernah kita lihat di filmnya Spider-Man ketiga dulu, dia juga peduli kepada putri kecilnya yang sekarat yang selama ini selalu mendukungnya. Dan dia bekerja keras untuk mencari obat agar putrinya itu bisa sembuh total dari penyakitnya. Jadi emang konsep Sandman di proyek ini juga sama. Polanya dia adalah orang yang baik tapi terjebak dalam sebuah situasi yang sangatlah rumit, sehingga dia mengambil jalan gelap demi untuk bertahan hidup dari orang-orang yang dia sayangi. Welcome here no matter what. You've always been loyal. I'm ready. Whatever you need. Lalu kita menemukan musuh baru yang juga punya kekuatan listrik yang bernama Dirk Layden alias Megawatt yang bertarung dengan The Spider di tengah jalan kota New York yang akhirnya dia diangkat sebagai anak buah oleh mafia Silverman. Megawatt pertama kali muncul dalam komik Spider-Man Unlimited Issue nomor 2 yang dirilis pada tahun 1993 dan sayangnya dia hanya muncul sekali di komik itu aja. Nah, Dirk Layden digambarkan sebagai aktor film gagal yang beralih menjadi pencuri, yang dimana setiap kali dia bertarung dengan Spider-Man di berbagai macam isu komiknya, dia menganggap bahwa itu merupakan sebuah atraksi yang bagus. Dan itu sama terjadi kepada series ini. Ketika Megawatt bertarung dengan The Spider, dia selalu mengundang semua orang di kota New York untuk menonton aksi mereka. Dan dia haus akan kekuasaan dan perhatian semua orang. Yang dimana hal ini juga membuat kita callback kepada Electro di filmnya The Amazing Spider-Man kedua, yang dimana dia juga haus akan perhatian semua orang karena dia semasa hidupnya dia tidak pernah dianggap. That on a poster. It's the best damn show in town. Kemudian ada tokoh Robbie Robertson yang merupakan seorang reporter lepas yang bekerja untuk Daily Bugle yang pertama kali muncul dalam komik The Amazing Spider-Man Issue nomor 51 yang dirilis pada tahun 1967. Ketika Robbie membantu Ben dalam penyelidikannya dengan kasus Edison tersebut, dia akhirnya bertemu dengan Lonnie Lincoln yang merupakan warga Harlem di kota New York yang punya hubungan dekat dengan Edison. Yang ternyata dia juga punya kekuatan super yang membuat tubuhnya akhirnya menjadi sekeras baja dan gak bisa ditembus oleh peluru tajam sekalipun. Dalam kisah komiknya aja, Lonnie Lincoln adalah Tombstone yang merupakan bos mafia sekaligus money super yang sangat kuat di kota New York. Dan sekaligus dia merupakan musuh utama bagi Spider-Man di beberapa kisah komiknya. Yang pertama kali muncul dalam komik Web of Spider-Man Issue nomor 36 yang dirilis pada tahun 1988. Bahkan Tombstone juga akan hadir kepada filmnya Spider-Man Brand New Day dengan pendekatan yang sesuai kepada versi komik aslinya yang akan diperankan oleh aktor Murphy Jones 3. Ketika dirinya dan Ben udah mengumpulkan semua barang bukti itu, di situ Ben udah mencurigai bahwa dia udah menghadapi 4 orang yang punya kekuatan super sekaligus dalam lingkaran mafia Silverman. Akhirnya dia mencari tahu bahwa ternyata Flint Marko, Edison, Dirk, bahkan Lonnie, mereka semua ada dalam satu foto pasca Perang Dunia Pertama dulu ketika Amerika pernah bertempur menghadapi Jerman di Prancis. Di situ Ben menyadari bahwa ternyata Silverman sengaja untuk mempekerjakan orang-orang yang berkekuatan super untuk menjadi tentara pribadinya agar dia bisa menguasai semua sektor di kota New York sebagai bos mafia terbesar. Di situ Lonnie memberitahu bahwa dirinya dan Flynn serta Edison mereka berkunjung ke seorang dokter veteran yang sama di Queens, yang ternyata dia adalah dokter yang mempelajari para tawanan perang selama 10 tahun yang bernama Dr. Faber. Yang ternyata terungkap kalau Dr. Faber ini ternyata pelaku utama di balik eksperimen berbahaya Jerman sejak Perang Dunia Pertama.
yang dimana eksperimen itu menyuntikkan sebuah kekuatan materi hewan kepada tubuh para tawanan perang yang sedang ia koleksi. Namun suntikan itu berakibat fatal, yang dimana para tawanan itu akhirnya bermutasi menjadi sosok berkekuatan super yang perlahan membunuh mereka setiap kali mereka menggunakan kekuatannya terus-menerus. What happened to your face? I walked into a door. Just tell me one thing. Am I right? Nice to meet you, Mr. Spider. Lalu muncullah hubungan asmara antara Ben dan juga Kate Hardy yang semakin mendalam, tapi juga penuh dengan tanda misteri, seolah-olah mereka berdua saling menutupi rahasia. Yang dimana hal ini persis banget dengan hubungan asmara antara Spider-Man dan juga Black Cat di versi komik. Sampai pada akhirnya mereka berpisah karena status dan juga visi mereka yang tidak sejalan sebagai pasangan. Ditambah lagi, dia adalah orang yang mengkhianati Ben Reilly ketika Dr. Faber ini mencari tahu siapakah orang di balik topeng Spider-Noir yang sebenarnya. Karena hanya dia yang merupakan manusia super yang kekuatannya sangatlah stabil dan tidak menimbulkan kematian. Alhasil, Ben diculik dan dibedah organ livernya untuk mereka jadikan sebagai obat penawar agar bisa menyembuhkan anaknya, yang ternyata membuahkan hasil yang maksimal. Tapi liciknya, Dr. Faber tidak mau menyembuhkan sisa yang lainnya dan berusaha untuk kabur dari markas tersebut. Tetapi niatnya akhirnya dihentikan oleh Silverman ketika dia dan anak buahnya masuk ke sana untuk mencari pasukan manusia super seperti mereka ini. Dan alhasil, dia menunjukkan banyak sekali korban eksperimen gagal yang bentuknya sangatlah beragam. Tapi mereka semua mati dan diawetkan layaknya museum pajang. Di situ akhirnya Ben sebagai The Spider berhasil mencuri obat itu dan berusaha untuk membagikannya kepada semua para villain-villainnya agar mereka semua bisa sembuh dari kekuatan super yang perlahan menghabisi nyawa mereka sendiri. Satu persatu akhirnya mereka semua telah sembuh, kecuali Megawatt yang sejak awal udah berusaha keras untuk menghabisi The Spider dengan kekuatannya sendiri. Dan akhirnya The Spider berhasil mengalahkannya dengan cara menabrakkannya ke sebuah kereta api yang melaju kencang di atas. Yang dimana adegan itu membuat kita callback kepada Spider-Man 2 kerapan Sam Raimi ketika Spider-Man menghadapi Doc Ock di atas kereta api yang sangat legendaris itu ya. Akhirnya sekali lagi The Spider berhasil menyelamatkan kota New York, tapi kali ini dia melakukannya dengan belas kasih. Meskipun akhirnya dia dikhianati oleh si Kate Hardy ini ya, tapi dia masih mempertahankan keadilannya sebenarnya dengan prinsipnya pribadi sebagai seorang superhero. Dan coba kita perhatikan topeng The Spider ini. Setelah dia udah berhasil mengalahkan Megawatt dan Sandman di akhir episode, setengah topengnya sudah mulai rusak, yang dimana modelnya sama persis kepada Spider-Man-nya versi Tobey Maguire ketika dia melawan Green Goblin di ending film Spider-Man pertama karya Sam Raimi tahun 2002 silam. Still have one left. Why? You know why. So does he. Setelah Kate dan Ben bertemu kembali, di situ Ben memutuskan hubungannya dengan Kate Hardy dan bahkan dia udah mempersiapkan neraka yang panas untuknya. Nah, kata neraka ini justru membuat kita callback kepada peran Nicolas Cage sebagai Ghost Rider dulu di era film Marvel tahun 2007 lalu ya. Lalu setelah itu akhirnya Robbie Robertson keluar dari Daily Bugle untuk sekali lagi setelah berita yang dia tulis dirubah total oleh mereka demi traffic. Akhirnya Robbie mendirikan sebuah perusahaan media cetaknya sendiri di Harlem yang bernama Harlem Herald yang memberitakan soal bebasnya New York dari cengkeraman mafia Silverman dan juga naiknya seorang wali kota baru serta kembalinya The Spider sebagai vigilante yang menjaga kota New York itu sendiri. Alasannya adalah karena wilayah itu merupakan mayoritas ras kulit hitam yang ditindas oleh pemerintahan kulit putih Amerika Serikat yang korup. Karena dia udah melihat sendiri betapa buruknya warga kulit hitam yang hidup dalam kemiskinan dan tidak ada keadilan di sana.
Makanya dia ingin menjadi suara keadilan yang mewakili ras orang kulit hitam melalui media cetak yang dia tulis yang akan bersaing ketat kepada perusahaan Daily Bugle. Dengan berakhirnya proyek ini, ada kemungkinan besar kalau dari pihak Prime Video dan juga Sony Pictures akan mengerjakan sequel season kedua untuk proyek Spider-Noir karena Megawatt masih selamat dan belum menerima obat penawar itu yang akhirnya diberikan kepada Sandman sebagai gantinya. Bisa jadi musuh berikutnya adalah Megawatt yang akan kembali dengan wujud yang sangat mengerikan dan jauh lebih brutal ketimbang season pertamanya ini. Dan perlu diketahui ya, bahwa ada beberapa tawanan perang yang banyak mengalami mutasi, tapi wujudnya belum dimunculkan kepada series yang satu ini. Yang muncul hanya 4 saja ya, Megawatt, Sandman, Edison, dan juga Tombstone. Jadi kemungkinan besar hal itu akan terjadi kepada season kedua nanti. Mungkin ya, lagi-lagi masih kemungkinan. Dan ada kemungkinan juga ketika Avengers Secret Wars akan terjadi yang akan menghadirkan semua para superhero Marvel di berbagai macam multiverse Marvel. Spider-Noir ini mungkin saja akan tampil sebagai varian Spider-Man yang jauh lebih gelap. Karena yang gua dengar ya, Nicolas Cage katanya juga akan ambil peran banyak kepada filmnya Avengers Secret Wars. Well, lagi-lagi ya, itu cuma sebagai rumor aja yang gua baca di beberapa berita di internet, oke? Tapi lagi-lagi ya, kita perlu jaga-jaga aja. Siapa tahu dia bisa kembali kepada proyeknya Avengers Secret Wars maybe dengan skala yang jauh lebih gede, maybe, mungkin ya. Lagi-lagi masih kemungkinan. Jadi kita tunggu aja mengenai update berikutnya terkait mengenai project Spider-Man Noir yang satu ini cuy. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan sebuah detail ataupun teori yang gak gue sebutkan di video ini, tuliskan di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasa, oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.